Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan mengeluarkan fatwa yang mengharamkan memberi uang pada pengemis di jalanan. Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Muammar Bakri, Sekretaris Umum MUI Sulsel, dan juga Ari Sujito, Sosiolog Universitas Gadjah Mada. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak Yudi. Ya. Selamat malam para pemirsa. Baik, Pak Muammar, saya akan ke Bapak dulu. Bapak, dengan adanya fatwa ini, apa sebenarnya dasarnya akhirnya memberikan uang pada pengemis menjadi haram? Dan mengapa fatwa ini dinilai mendesak sekali untuk bisa dikeluarkan? Ya, baik. Ini melihat realitas yang terjadi di masyarakat, terutama di masyarakat perkotaan. Semakin maraknya jumlah pengemis dan ditengarai, ada yang mengorganize, mengeksploitasi orang-orang yang lemah ini untuk kepentingan material. Nah, nggak perlu energi bersama semua pihak, semua elemen untuk bersatu padu menghiraukan pengemis di jalan, paling tidak meminimalisir dari pemandangan-pemandangan yang semakin marak di jalan. Oke, mengapa kemudian alasannya apa Pak sampai harus diharamkan? Pertimbangannya apa? Dalam menetapkan satu hukum, tentu terutama hukum Islam, ada hal yang menjadi dasar pertimbangan. Ini biasa disebut dengan ilat, ya, ilat hukum. Nah, ilat hukum yang menjadi kesepakatan para anggota Komisi Fatwa di Majelis Ulama Indonesia Selatan adalah apabila diberikan, terus diberikan kepada mereka, maka tentu akan mereka menjadikan sebagai pekerjaan yang sudah menjadi profesi, dianggap bahwa ini pekerjaan menarik dan tidak perlu bekerja. Oke. Itu alasan hukumnya sehingga dinilai sebagai haram. Oke. Selain itu memang, baik. Biasanya yang marak itu adalah anak-anak di bawah umur. Nah, ini kan juga bina karakter anak bangsa untuk menjadi karakter pengemis. Dari kecil sudah dibiasakan dan didukung oleh masyarakat. Itu maka tentu membina karakter anak bangsa kita ini menjadi karakter pengemis. Oke. Dan tentu kerjaan pengemis itu dalam Islam satu hal yang hidup. Baik, selain itu juga dari MUI Sulsel ini menyebutkan bahwa ada dugaan eksploitasi ya Pak ya, yang dilakukan pihak-pihak tertentu. Untuk itu penting sekali atau mendesak sekali untuk dikeluarkan fatwa ini. Saya akan ke Pak Ari Sujito. Dengan adanya fatwa ini, bagaimana Anda menilainya? Apakah sudah tepat dilakukan? Saya kira pengemis itu tidak bisa disamaratakan. Memang ada orang yang miskin, dan terutama ini akibat pandemi misalnya ya. Terjadi kebangkrutan ekonomi, struktur ekonomi yang merosot, lapangan pekerjaan yang tidak ada, lalu dia punya kapasitas yang terbatas, kemudian memilih mengemis. Nah, memang mengemis ini sebagai pilihan yang terpaksa. Itu ada juga kelompok masyarakat yang mengalami itu satu kelompok. Dan mereka, apakah mereka sudah upaya ke sana kemarin akhirnya nggak dapat, itu satu. Tapi juga ada pengemis yang lebih pada ya nggak mau upaya dan pilihannya begitu. Itu ada juga kelompok yang kemudian yang kedua. Yang ketiga, ada memilih cara-cara pengemis mungkin karena mengeksploitasi yang tadi diceritakan. Nah, atas dasar itu saya kira yang sebetulnya pengemis sebagai sebuah fenomena itu kan akibat dari bagian besar akar kemiskinan. Nah, kalau pilihannya adalah apakah dari evaluasi yang ada itu sudah ada terapi-terapi yang sifatnya memberi pekerjaan, memberdayakan mereka, lalu
dilacak kira-kira pengalaman dinas sosial itu rata-rata mereka dari mana. Dan itu kemudian dievaluasi begitu. Nah, kalau pertanyaannya apakah Fatwa ini tepat? fatwa ini efektif atau tidak, ya nggak bisa dihitung sekarang. Dan tentu saja saya kurang sependapat kalau kemudian ini akan bisa menjadi jawaban untuk membendung para pengemis. Oke, jadi tadi juga... Karena kalaulah misalnya begini ya, mengatakan ini haram, tapi pemerintah tidak mengupayakan apa-apa, tidak membuka lapangan kerja, tidak menertibkan, tidak ada apa-apa, ya dia tidak akan menjawab masalah. Nah itu artinya memang saya menyebut pengemis ini sebagai problem struktural, problem ketidakberdayaan, kemiskinan, tetapi harus dipilah-pilah tadi. Berapa persentase jumlah orang yang memang mengeksploitasi itu yang harus ditangkap. Oke, baik. Sebagai kasus hukum dia ditangkap, kemudian diberdayakan mereka, diberi penyadaran, diberi efek jerah. Tetapi kalau hanya sekedar memberi fatwa yang kemudian seolah-olah itu akan menurunkan, itu masih hipotetis ya, saya anggap masih spekulatif. Berarti yang harus diatasi itu adalah Pak Ari dari hulunya begitu ya, dari pihak yang diduga mengeksploitasi ini dan juga lebih kepada para pengemis ini. Saya akan ke Pak Muammar. Dari dalam fatwa ini, siapa saja yang kemudian dikategorikan sebagai pengemis yang tidak bisa mendapatkan uang begitu, atau dalam hal ini fatwa haram ini diberikan kepada mereka-mereka yang memberikan uang kepada pengemis, apakah yang di jalan, di ruang publik, atau yang seperti apa Pak ini kemudian berlaku haramnya? Ya, sebelum saya menjawab itu, saya ingin sampaikan bahwa fatwa ini adalah satu konsep yang utuh, di dalamnya ada beberapa poin. Jadi bukan hanya poin membahas tentang pemberi, tapi kita awali dengan bagaimana hukum yang mengeksploitasi orang lain untuk kepentingan material. Tentu ini orang yang mengeksploitasi dihukumi sebagai tindakan haram. Nah, kemudian poin yang paling penting dari fatwa ini adalah sebagaimana kita ketahui bahwa ada beberapa daerah yang sudah menerapkan atau akan menerapkan peraturan daerah berupa sanksi bagi pemberi. Iya. Maka poin yang ingin disampaikan dari fatwa ini adalah sebelum pemerintah setempat memberlakukan sanksi bagi pemberi, seharusnya memang pemerintah harus memikirkan lebih maksimal, tentu bekerjasama dengan semua pihak, terutama dinas sosial dan seluruh stakeholder yang terkait dengan kemanusiaan, bekerjasama untuk melakukan pembinaan. Jadi pembinaan yang dilakukan itu maksimal dari hulu hingga hilir. Jangan seperti sekarang ini mungkin menangkapi 1-2 hari, setelah itu lepas lagi dan bertebaran lagi di titik yang sama. Jadi seharusnya memang pemerintah berkewajiban, itulah sebabnya poin yang disampaikan dalam fatwa ini adalah wajib bagi pemerintah untuk memelihara dan melakukan pembinaan sebagaimana tentunya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kalau bagi pemerintah dan yang diberikan, Pak Muammar, melihat bahwa apabila dalam suatu daerah ada pengemis, maka secara hukum agama itu yang berdosa adalah pemerintah terlebih dahulu. Oke, baik. Ya. Oke, tapi ada fatwanya nggak Pak Muammar untuk pemerintah dan juga mereka yang menerima? Ya, ini kami sebutkan bahwa ada ketentuan hukum yang ada dalam fatwa ini. Pertama, haram mengeksploitasi orang untuk meminta-minta. Kemudian bagi pemberi, haram memberi kepada peminta-minta di jalanan ya. Jadi di jalanan dan ruang publik karena mendukung pihak yang mengeksploitasi pengemis serta tidak mendidik karakter yang baik. Nah, hukum bagi pengemis haram jika yang bersangkutan memiliki fisik yang utuh dan sehat, serta karena faktor kemalasan saja. Ya, jadi itu haram bagi pengemis yang fisiknya sehat. Nah, ini dihukumi makruh bagi yang memang memiliki keterbatasan fisik, tapi itu dilakukan di jalan. Baik. Ya, seharusnya ada lembaga-lembaga yang berwenang untuk memperhatikan lebih serius ini. Baik. Dalam hal ini ada juga dinas sosial ya Pak Muammar ya. Baik, Pak Ari Sujito.
tadi sudah mendengarkan apa-apa saja yang kemudian dikeluarkan fatwanya haram, apa-apa saja yang kemudian menjadi makruh. Tapi kalau kita lihat memang fenomena pengemis yang tadi disebutkan dengan beragam caranya, berbagai macam bentuknya begitu ya. Ini seperti bisa dibilang supply demand begitu. Ada pengemis karena memang ada yang memberikan uang kepada mereka. Bagaimana kemudian menurut Anda fenomena ini terjadi dan apa yang memang seharusnya dilakukan? Pengawasan seperti apa yang harusnya dilakukan? Penindakan seperti apa yang harusnya dilakukan agar tidak ada lagi begitu adanya pengemis yang dieksploitasi? Jadi kalau kita lihat persentase seberapa jumlahnya para pengemis yang di jalanan, yang kira-kira yang mengganggu kayak apa, itu kan sebetulnya bisa dihitung dari jumlah persentasenya ya. Itu kan tidak sebesar problem ekonomi secara makro yang dialami oleh daerah. Nah, jika kita mau punya komitmen mengatasi itu, maka mobilisasi di sumber daya di level kabupaten, kota, maupun desa, kelurahan gitu, untuk penguatan mereka, fasilitasi kerja untuk pilihan alternatif sesuai dengan kapasitas mereka. Itu salah satu cara untuk menjawab problem itu. Nah, kalaulah misalnya kita membuat klasifikasi, klasifikasi. Tapi kalau kemudian konsep menolong orang kemudian juga dianggap haram, itu debatable. Orang akan bergeser isunya. Orang akan bergeser isunya menjadi halal haram. Tapi problem ekonomi sebagai akar masalah ini nanti akan digeser. Sekali lagi ya, poin saya adalah mungkin itu keresahan masyarakat sudah banyak, tetapi sekali lagi manfaatkan. Jadi kerja mengenangani pengemis ini bukan kerja dinas sosial saja, tetapi di kerja dinas ya perekonomian, pariwisata dan seterusnya, sehingga dia tidak dianggap sebagai masalah sosial yang sempit hanya gara-gara dianggap sebagai penyimpangan gitu saja. Lalu orang diharamkan gitu. Nah, saya yakin ya, misalnya kita petakan di kota-kota itu, kalau otonomi daerah dengan sumber daya yang ada juga memberi perhatian dan tidak hanya sekedar menyerahkan ini pada dinas sosial, mampu itu daerah. Nah, sehingga kita akan punya pandangan bahwa memanusiakan mereka dengan cara memberi kerja. Nah, tadi kategori bagi yang melakukan eksploitasi anak-anak terus kemudian disewakan, tangkap aja itu. Secara tangkap hukum juga memang sudah ada aturannya ya. Nah, yang memang miskin ini dan mungkin diedukasi gitu. Tidak hanya sekedar melahirkan efek jerah, diedukasi. Ya memang harus kerja keras pemerintah. Nggak bisa ini kemudian lahir sekedar fatwa. Menurut saya ya nanti saya khawatir gitu ya, ini interpretasinya orang bisa macam-macam ya. Orang debatnya soal fatwanya akhirnya gitu loh. Tapi kemiskinan dan pengemisnya tidak terselesaikan. Saya khawatir ini menggeser isu. Gitu. Saya menghargai sebagai sebuah argumen dan pendapat. Tetapi jika pemerintah daerah, kabupaten, kota, bahkan desa tidak ikut tanggung jawab atas problem ini dengan mengedukasi, memberdayakan mereka, dimobilisasi. Dan kesannya ini hanya tugasnya dinas sosial gara-gara mereka menyimpang di jalan itu. Menurut saya ini tidak memecahkan masalah. Itu baik. menurut saya. Baik, Pak Ari. Sekali lagi ini momentum buat kita untuk membangun argumen ke publik bahwa ini akarnya kemiskinan. Kalaulah ada upaya eksploitasi sebagai peristiwa hukum, ya, anak dieksploitasi atau bahkan dicet ya, kasus yang kemarin terjadi, itu ditangkap itu sebagai peristiwa hukum, itu aja yang diambil. Tapi jangan kemudian melahirkan arah yang isunya menggeser. Nanti dinas sosial atau dinas-dinas yang lain nggak bekerja gara-gara sudah ada fatwa itu lebih bahaya menurut saya. Baik. Siap. Karena ini akarnya sana. Terima kasih banyak Pak Ari Sujito yang merupakan sosiolog dari UGM dan juga Muammar Bakri, Sekretaris Umum MUI Sulawesi Selatan atas waktunya malam hari ini. Kita sama-sama berharap juga pastinya peran semua pihak, karena lagi-lagi adanya pengemis seperti ini ada supply dan demand ya, ketika ada yang memberi, kemudian juga itu akan menimbulkan adanya pengemis-pengemis ini. Tapi yang tadi disebutkan Pak Ari berkali-kali harus diatasi dari akarnya. Akarnya dari mana? Salah satunya adalah adanya kemiskinan yang menyebabkan adanya pengemis-pengemis termasuk diantaranya di ruang publik. Terima kasih banyak atas waktunya malam hari ini, sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected.
Terima kasih.